UFC, you have to think like you are the best. If you think, oh, I'm number 10, I'm number 15, you have to go home and sit down in the home and watching UFC. Ajang UFC 289 yang diadakan di Vancouver, Kanada, melebihi ekspektasi dengan pertarungannya yang mendebarkan dan acara utama yang tak terlupakan antara Charles Oliveira dan Beneil Dariush. Artikel ini menyelidiki detail comeback luar biasa Oliveira dan kemenangannya atas Dariush. Mari jelajahi highlight dari pertandingan yang intens ini dan jalan Oliveira menuju kemenangan. UFC 289 menampilkan 5 petarung Kanada berbakat, merebut hati penonton lokal dengan penampilan mereka yang mengesankan. Namun, fokus utama dari acara tersebut adalah pertarungan yang sangat dinantikan antara Charles Oliveira dan Beneil Dariush. Sebelum laga, Oliveira sempat mengalami kekalahan yang menyakitkan, membuat laga ulang ini semakin signifikan. Tekad Oliveira untuk bangkit dan membuktikan diri sudah terlihat sejak awal. Charles Oliveira, yang dikenal karena permainan bawahnya yang luar biasa, menghadapi tantangan signifikan menjelang UFC 289. Dalam pertandingan sebelumnya melawan Kevin Lee, Oliveira dianggap sebagai underdog. Namun, ia mempertahankan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan dan bertujuan untuk merebut kembali kemenangan. Komitmen Oliveira terhadap disiplin ditunjukkan dengan keberhasilannya menurunkan berat badan, mencapai 154 pound, jauh di bawah batas wajib 155 pound. Di sisi lain, Dariush memiliki berat 156 pound, mendekati kisaran yang dapat diterima. Perhatian terhadap detail ini menyoroti fokus dan dedikasi baru Oliveira. Sebelum pertandingan, momen mengharukan terjadi saat pertarungan antara Oliveira dan Dariush. Oliveira mendekati salah satu pelatih Dariush, Rafael Cordeiro, memeluknya. Terungkap bahwa Cordeiro pernah menjadi pelatih Oliveira di Chute Boxe Academy. Terlepas dari persaingan yang ketat, tampilan rasa hormat dan persahabatan Oliveira selaras dengan penonton, menambah elemen emosional dalam pertarungan. Saat pertarungan dimulai, menjadi jelas bahwa Oliveira telah menambahkan elemen baru pada gaya bertarungnya. Tendangannya secepat kilat dan kuat, menantang pertahanan Dariush. Meski Dariush awalnya berhasil menangkis tendangan tersebut, serangan Oliveira menembus pertahanannya sehingga menyebabkan kerusakan yang signifikan. Pertarungan dengan cepat berubah menjadi pertempuran darat, dengan Dariush berusaha memanfaatkan keterampilan gulatnya. Namun, Oliveira, setelah belajar dari kesalahan masa lalunya, dengan rela terlibat dalam permainan ground, menunjukkan peningkatan ketahanannya. Kenyamanan Oliveira di ground terbukti saat ia bertransisi dengan lancar, melawan upaya takedown Dariush. Terlepas dari posisi dominan Dariush, Oliveira tetap tenang, menghindari kemungkinan kuncian dan bahkan mengancam dengan upaya kunciannya sendiri, seperti guillotine choke. Namun, para juri, dengan mempertimbangkan kontrol posisi Dariush, mendukungnya dalam penilaian. Kecakapan mencolok Oliveira ditampilkan sepenuhnya sepanjang pertarungan. Dia mendaratkan pukulan kuat ke dagu Dariush, menyebabkan dia goyah dan berjuang untuk mempertahankan diri. Dariush, yang tangguh dengan haknya sendiri, mencoba takedown dengan satu kaki untuk menyelamatkan dirinya dari serangan gencar Oliveira. Namun, Oliveira mengubah situasi menjadi keuntungannya, memanfaatkan kemampuannya yang menyeluruh untuk mendapatkan kembali kendali dan melepaskan rentetan serangan. Wasit, Jason Herzog, tidak punya pilihan selain turun tangan, menghentikan pertarungan dan menyatakan pemenang Oliveira melalui TKO di babak pertama. Penonton meledak dengan sorak-sorai yang menggelegar saat Oliveira mengamankan kemenangan, tampaknya mendukung pahlawan kampung halaman mereka sendiri. Dalam wawancara pasca pertarungan, ketidakmampuan Oliveira berbicara bahasa Inggris menjadi topik diskusi. Namun, penampilannya yang luar biasa berbicara banyak, memikat penonton dan membuktikan bahwa hambatan bahasa tidak dapat menaungi bakatnya yang luar biasa. Oliveira dengan senang hati menerima pujian tersebut, mengakui bahwa masih ada level yang lebih tinggi yang harus dicapai dalam dunia kompetitif seni bela diri campuran. Presiden UFC Dana White awalnya mengisyaratkan kemungkinan Dariush menghadapi Islam Makhachev dalam pertarungan di masa depan jika dia muncul sebagai pemenang.
Namun, dengan UFC 291 sudah dijadwalkan menampilkan Dustin Poirier versus Justin Gaethje untuk sabuk BMF, promosi tersebut mungkin memilih wajah baru di divisi ringan. Terlepas dari ketidakpastian ini, kinerja bintang Oliveira di UFC 289 tidak diragukan lagi menempatkannya dalam persaingan untuk pertarungan profil tinggi di masa depan. Sementara Oliveira merayakan kemenangannya, penting untuk merenungkan perjalanan Darius. Meskipun 8 kemenangan beruntun yang mengesankan, Darius belum mengalami perebutan gelar. Mungkin sudah waktunya bagi Darius untuk memprioritaskan aspirasi karirnya sendiri dan menuntut pengakuan yang pantas dia dapatkan, daripada hanya mengikuti keinginan promotor. Darius mungkin perlu memulai lagi, mengevaluasi kembali jalannya dan mengejar tujuannya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kesimpulannya, kemenangan Charles Oliveira di UFC 289 adalah bukti semangat dan dedikasinya yang tak tergoyahkan pada keahliannya. Kemenangan comeback-nya melawan Beneil Darius menunjukkan kemampuan striking, ground skill, dan ketangguhannya yang meningkat. Penampilan luar biasa Oliveira bergaung dengan penonton, sementara Darius dibiarkan memikirkan langkah selanjutnya. Saat divisi ringan terus berkembang, masa depan Oliveira di UFC tetap menjanjikan, dan para penggemar sangat menantikan babak selanjutnya dalam perjalanannya yang luar biasa. Demikian artikel yang kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.